Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, marilah kita membahas tentang gerak melingkar. Setelah mempelajari gerak melingkar ini, kalian dapat menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis dan pemanfaatannya. Gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya melingkar dengan besar kecepatan sudutnya tetap. Adapun ciri-ciri gerak melingkar beraturan adalah sebagai berikut. A. Besar kelajuan liniernya tetap. B. Besar kecepatan sudutnya tetap. C. Besar percepatan sentripetalnya tetap. Dan arahnya menuju pusat. Yang D. Lintasannya berupa lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan. Yang pertama adalah periode, disimbolkan T besar, adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali putaran penuh. Dengan satuannya adalah sekon, di mana T itu sama dengan T kecil per N. T besarnya adalah periode, T kecilnya adalah lamanya berputar dengan satuan sekon, N-nya adalah merupakan banyaknya putaran. Dan periode satuannya adalah sekon juga. Yang kedua, frekuensi, disimbolkan F kecil, adalah banyaknya putaran yang dilakukan tiap satuan waktu. Dirumuskan F kecil sama dengan N per T. Nah, N-nya adalah jumlah putaran, T-nya adalah waktu. Satuan frekuensi adalah Hz. Hubungan periode dengan frekuensi, di mana T besar sama dengan T kecil per N dan F-nya sama dengan N kecil per T, maka T besar atau periode sama dengan ada 1/F. Ya. Sedangkan F-nya sama dengan 1/T. F-nya frekuensi, T-nya periode. Kecepatan sudut, disimbolkan omega, adalah sudut yang ditempuh selama satu putaran. Omega sama dengan 2V per T. T-nya T periode, sama dengan 2VF. Kecepatan sudut dinyatakan dalam satuan radian per sekon. Besar sudut yang ditempuh oleh partikel selama T sekon dalam gerak melingkar beraturan adalah sebagai berikut. Theta sama dengan omega kali T, di mana theta itu adalah sudut yang ditempuh selama T sekon. Omega kecepatan sudutnya, T-nya adalah lama berputar dengan satuannya sekon. Kecepatan linier atau V kecil adalah kecepatan partikel untuk mengelilingi lingkaran yang arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran, di mana V sama dengan 2VR per T. R-nya adalah jari-jari, T besarnya adalah periode, dan sama juga sama dengan 2VF kali R. Maka V sama dengan omega kali R. R-nya tadi adalah jari-jari lingkaran, omega-nya adalah kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon, V-nya adalah kecepatan linier
Kecepatan linier itu satuannya meter per sekon. Berikutnya adalah percepatan sentripetal. Disimbolkan AS adalah percepatan yang terjadi akibat arah kecepatan linier selalu berubah dengan arah selalu menuju pusat lingkaran. AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat kali R. Di mana AS-nya tadi adalah percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat. Sedangkan penerapan gerak melingkar beraturan atau GMB, yaitu tentang hubungan roda-roda. Misalnya terdapat pada sepeda. Yang pertama, untuk dua roda yang sepusat. Jadi misalkan ada roda A dan B, yang A lebih kecil dan B-nya lebih besar. Kalau sepusat berarti omega A-nya sama dengan omega B. Kecepatan sudutnya sama. Di mana omega itu sama dengan VA per RA sama dengan VB per RB. Yang kedua, dua roda yang bersinggungan atau dihubungkan dengan tali. Nah, kalau ini kecepatan liniernya sama, yaitu VA sama dengan VB. Maka omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Kita lanjutkan pada contoh soal, yaitu roda A dan B sepusat dan keduanya melekat satu sama lain. Roda B dan C dihubungkan dengan tali karet. Jika jari-jari A, B, dan C masing-masing adalah 60 cm, 40 cm, dan 20 cm. Tiap menit roda C berputar 30 kali. Tentukan kecepatan sudut roda A. Nah, dari soal tadi kita gambar menjadi begini. Roda A dengan B sepusat, berarti nanti omeganya sama. Roda B dengan roda C dihubungkan tali, berarti V-nya sama. Maka dari yang diketahui bahwa F itu kan sama dengan jumlah putaran per waktu, berarti 30 per 60 sama dengan setengah Hz. Berarti omega C sama dengan 2 pi Fc sama dengan 2 pi kali setengah, berarti pi radian per sekon. Nah, kita lihat bahwa B dengan C dihubungkan tali berarti kecepatannya sama. Jadi VB sama dengan VC. Jadi omega B kali RB sama dengan omega C kali RC. Maka omega B-nya sama dengan omega C kali RC per RB. Berarti sama dengan pi kali 20 per 40. Sama dengan setengah pi radian per sekon. Kalau kita lihat dari gambar tadi bahwa antara A dengan B kan sepusat, berarti kan omeganya sama. Jadi omega A sama dengan omega B. Jadi omeganya sama dengan setengah pi radian per sekon. Kita lanjutkan tentang soal latihan. Yang pertama, roda yang jari-jarinya 20 cm berputar secara beraturan dan menempuh 120 putaran tiap menit. Tentukan kecepatan linier suatu titik di tepi roda tersebut. Yang kedua, sebuah benda 4 kg diikat dengan seutas tali yang panjangnya 2 meter, lalu diputar menurut lintasan lingkaran vertikal dengan kecepatan sudut tetap dan pada saat berada di titik terendah,
tali mengalami tegangan sebesar 40 Newton. Tentukan kecepatan sudutnya. Yang ketiga, sebuah penggiling padi menggunakan 2 buah roda yang dihubungkan dengan sebuah sabuk. Jika jari-jari roda A 3 kali jari-jari roda B, tentukan perbandingan kecepatan sudut A dan kecepatan sudut B-nya. Yang keempat, roda belakang sebuah sepeda berputar dengan laju anguler 30 radian per sekon. Bila diameter roda sepeda 40 cm, sedangkan diameter roda-roda yang mempunyai gigi masing-masing 10 cm dan 15 cm. Tentukan laju anguler pedal sepeda. Nah, itulah soal latihan. Silahkan dicoba. Pada pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Salam fisika, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.